Oke, jumpa lagi di channel ini ya. Di video kali ini gue mau share tentang HP limbah luar negeri lagi. Kenapa gitu? Soalnya di tahun ini emang peraturannya pemerintah ini udah makin serius memberantas HP limbah-limbah luar negeri tepatnya sih. Karena soalnya kan HP luar negeri itu kan dianggap pemerintah itu merugikan ya, karena emang masuknya kan cara ilegal jelas, nggak bayar pajak jelas ya kan, seller HP-nya. Soalnya lihat harganya memang udah murah juga sih. Jadi intinya yang mau gua sampein di sini, kalau mau jadi HP utama pun ya maksimal rilisnya 4 sampai 5 tahun ke belakang. Ya kan, kalau semisal teman-teman mau pakai 1-2 tahun ke depan gitu kan, itu aja sih. Tapi ya didampingin sama HP resmi Indonesia ya kan. Itu tips yang paling simple, emang agak ribet sih karena harus bawa 2 HP ya kan. HP resmi spek kentang nggak apa-apa lah ya kan, beli aja teman-teman. Kalau mau yang baru ya ambil contoh Samsung A04e gitu kan, itu masih aktif juga garansinya kan sampai sekarang ya. Harga secondnya mungkin sekitar 1 jutaan ada kali ya. Ya emang spek kentang ya nggak apa-apa gitu kan. Itu tips murahnya. Tapi emang butuh bawa 2 HP, effort sih buat temen-temen. Bawa tas tas lempang gitu ya. Kalau bawa modal kantong celana HP, celana yang ada di celananya yang teman-teman pakai ya agak ngeri juga sih. Gitu. Itu tips pertama. Atau dibalik gitu kan, yang HP limbahnya jadi HP kedua, yang HP pertamanya yang resmi Indonesia gitu ya, keluar duit kocek agak dalam sih, yang kayak gue lakuin sekarang. Soalnya gue juga udah lumayan lama pakai HP 5 Jepang ya, di Sony XZ1. Kebetulan HP-nya sendiri sih sinyal masih aman sih, soalnya gue pakai udah lumayan lama dari COVID lagi tinggi-tingginya tuh awal 2021 ya. Pakai kartu plat kuning, aman sih kalau di daerah gue. Kalau di daerah teman-teman nggak tahu. Jadi ya tetap buat jaga-jaga sih HP. Makanya gue tahun ini beli HP yang resmi Indonesia. Makanya gue ada bikin videonya kan kemarin ya. Teman-teman bisa simak, itu linknya ada di deskripsi, semuanya ada. Jadi gue pilih HP yang bisa dipakai buat jangka panjang. Itu gue pilihnya Samsung ya, lebih tepatnya ambil seri M32 aja sih. Yang penting ada NFC-nya udah gitu. Prinsip gue gitu. Harganya di kisaran 2 sampai 3 jutaan. Banyak sih sebenarnya pilihannya. Kenapa gue pilih M32 waktu itu kan, nggak ambil yang seri A-nya gitu kan. Kalau seri M-nya fiturnya lebih oke sih kalau menurut gue, lebih murah juga. Terutama gue nyari di fitur chargingnya ya, 25 watt gitu. Kalau yang A32 tuh mentoknya di 15 watt. Itu simpelnya gitu sih. Jadi gitu doang yang pengen gue sampein ya, simpelnya begitu. Jadi teman-teman jangan gampang percaya dengan iming-imingnya seller. Kalau ada garansi IMEI seumur hidup lah, garansi setahun misalnya, ya kalau bener ya yang ditulis di situ. Kalau enggak, waduh repot ya kan. Jadi namanya beli HP secondan luar negeri, simpelnya ya teman-teman harus siap terima resikonya gitu. Kalau dapat yang IMEI turis cuma 3 bulan ya wes gitu kan, ya mau apa lagi gitu kan. Ya ujung-ujungnya kan wifi only juga ya kan, nggak bisa dipasangin kartu ya nggak teman-teman. Nah itu dia, itu yang gua mau sampein di sini. Nah nanti kalau teman-teman nggak percaya, bisa tuh teman-teman simak video part 2 nya nanti setelah ini. Jadi ini sebenarnya video syutingnya Agustus ya, tapi baru tayang September ya, karena gue punya kesibukan juga. Karena gue nyambi kuliah September ini kan, pertengahan kan sibuk ospek ya, sama sibuk
awal kuliah juga itu persiapan lah gitu. Jadi gitu, nyampe kuliah kerjanya malam. Kuliahnya beres pagi ya, jadi maba lagi, ambil jurusan yang lain teman-teman, nggak apa-apa ya kan, sekalian cari relasi baru juga. Jadi gitu, itu doang sih yang gua sampein di sini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi gua sambil scroll aja nih di screen record, kira-kira teman-teman pengen HP yang mana gitu kan, ancang-ancang aja dulu kan, nggak apa-apa ya kan, pengen beli yang mana gitu. Kalau disuruh milih ya kan, soalnya banyak banget dari berbagai merek ada ya, dan HP yang keblok IMEI itu kan berlaku untuk semua merek sih, nggak cuma Android, iOS juga sama. Si Apple korak itu kan, Mbah Google Pixel, LG, Samsung ya kena semua itu. Sonya juga gitu. Jadi sama aja gitu kan. Mau dari Amerika, dari Jepang, Korea, itu sama ya kan. Kena efeknya. IMEI keblok tuh. Jadi ngeri lah. Gitu aja sih. Jadi emang ya kalau beli HP second sih, tips dari gue sih ya, kalau beli online itu pengalaman gue aja ya, kalau bisa sih kalau emang ada minus ya disebutin minusnya gitu kan, sesuai deskripsi aja, sambil cek review juga sih, itu paling gampangnya kalau di online. Tapi emang kalau online tuh kan review kan bisa dibikin-bikin ya, pakai akun bodong gitu kan, bisa aja. Tapi itu ya, itu cuma seller yang tahu lah gitu kan. Ya kalau selama seller ya jujur ya, lu bakal balik ke situ. Itu prinsip gue juga gitu sih dulu. Soalnya gue lumayan lama juga sih pakai HP 5 Jepang ya, sejak tahun 2017-an akhir lah, sampai sekarang sih ya udah mau 6 tahunan. Bentar lagi akhir tahun kan ya, gitu loh. Tuh maksudnya. Jadi makanya gue bisa share ke teman-teman apa yang gue alamin ya, apa itu yang gue share gitu ya. Sejauh ini kalau ya di gue sih aman sinyal ya, dari Z3 compact, Z5 compact. Kebetulan gue pencinta Sony sih, Z5 big yang reguler ya, habis itu XZ1. Kalau sinyal sih aman semua sih. Tapi emang HP-nya kalau yang seri Z itu, yang Z3 tuh udah dipretelin, karena emang udah minusan juga sih di tangan gua tuh. Touchscreen-nya penyakitan, emang itu udah penyakit bawaannya Z3, Z4 juga sama ya kan. Kalau Z5 udah gua jual lagi ya, masih like new ya. Kalau yang Z5 compact itu, kalau yang bignya udah meninggoy, CPU-nya kena. Kalau yang Z1 masih gue pakai jadi HP kedua. Jadi gitu teman-teman. Tinggal pilih sih. Makin banyak ya pilihannya sampai sini ya. Warnanya menggoda juga gitu kan. Makin bingung. Ayo. Dari yang murah sampai yang mahal ada semua. Bingung gak lu? Gua aja bingung disuruh milih. Ya kan? Kalau ketemu yang resmi sih, tetap gue pilih yang resmi sih ya. Kalau chipsetnya spek kentang sih kayaknya minggir dulu kalau HP utama. Soalnya seperti yang teman-teman tahu sih, buat yang belum tahu aja, kalau untuk HP kayak si Samsung gitu kan, yang S series itu kadang-kadang speknya bisa beda teman-teman, mengecoh ya. Kalau yang versi resminya itu kan jeroannya tuh CPU-nya dari Samsung sendiri Exynos. Kalau yang dari luar negeri udah Qualcomm Snapdragon misalnya. Kalau gue sih, kalau dari cari performance ya ambil si Qualcomm. Tapi emang kalau namanya HP Explorer ya tadi IMEI-nya keblokir gitu. Ada yang IMEI-nya aman tapi jeroannya kentang gitu kan, Samsung Exynos. Soalnya dia bedanya di mana, kalau si Samsung itu
CPU sama RAM-nya tuh jadi satu.